Apabila seandainya hati ketanyo kagot, maka akan ringan kaki ketanyo untuk talangkah ke masjid. Walau kedih dalam keadaan sumuro, walau kedih dalam keadaan ujud, tetap haki ketanyo, anggota badan ketanyo dilake untuk beribadah kepada Allah. Nyan menyo hati ketanyo kagot. Sebalik ji Abu Ban Bandung, urung si ilun ban Bandung, bila seandainya hati ketanyo mentang kudo, hati ketanyo hanagot, maka mandum anggota badan ketanyo han itim ataupun berat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat untuk tajak masjid. Marilah sama-sama gedanyo tak ulang kaji sebuah hadis Rasulullah. Hadisnya merupakan hadis yang sahih, riwayat daripada Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan nama tulis hadisnya di dalam kitab Matan Arba'in. Nepegah li Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghatun. Berdadepu oleh ketanyo yang bahwa di dalam setiap jasad manusianyo, di dalam per individu ketanyo manusianyo, na Allah ciptakan mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darahnya nggot, maka bandum anggota tubuh ketanyo akan nggot. Sebaliknya apabila segumpal darahnya ndruk, maka bandum anggota tubuh ketanyo ataupun jasad ketanyo pula akan jikut. Ala wahyal qalbu. Dipegah oleh Rasulullah, segumpal darah tersebut adalah hati. Maka bila seandainya tunggu-tunggu bandum uronyo hati tanyo kagot, jaro ketanyo akan ringan untuk dipersedekah, jaro ketanyo akan ringan untuk bantuan yatim, jaro ketanyo akan ringan untuk bantu masjid bila seandainya hati ketanyo kagot. Uronyo bila seandainya hati ketanyo kagot, maka akan ringan kaki ketanyo untuk talangkah ke masjid. Walau kedih dalam keadaan sumuro, walau kedih dalam keadaan wujud, tetap haki ketanyo, anggota badan ketanyo dilake untuk beribadah kepada Allah. Nyan menyo hati ketanyo kagot. Sebalik ji Abu Ban Bandung, urung si ilun ban Bandung, bila seandainya hati ketanyo mentang kudo, hati ketanyo hanagot, maka mandum anggota badan ketanyo han itim ataupun berat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat untuk tajak masjid, sangat berat untuk tak berpuasa, sangat berat untuk tak berjagut. Nyan bila seandainya hati ketanyo mentang betul. Maka oleh sebahagian ulama di dalam kitab Majlis Susaniyah ketafsirkan hati ketanyo bagaikan sidro raja. Bila seandainya sidro raja nyan kagot, maka insya-Allah mandum-mandum rakyat yang na di dalam kerajaan tersebut akan diikutkan. Sebaliknya bila seandainya raja nyan raja yang zalim, raja yang hanagot, maka takut-takut mandum rakyat akan jikut zalim, jikut hanagot. Maka uronyo yang pun tat yang perle ketanyo bugot untuk nak got bandum jasad ketanyo adalah hati. Tuman kiban tuman hati yang got, kiban tuman hati yang li. Dipegah dalam kitab Majlis Susaniyah, hati yang got, hati yang li adalah hati yang bersih daripada penyakit hati. Di antara penyakit hati yang paling rayu dan yang sangat berbahaya adalah penyakit ria, dan juga penyakit hati yang sangat berbahaya adalah penyakit takabur, dan juga penyakit hati yang sangat berbahaya adalah penyakit hasad. Ya, penyakit hasadnya merupakan penyakit yang paling tak berbahaya, karena dari hasadnya timbul namimah,
dari hasad timbul ghibah. Kiban yang geukeun dengan hasad, yang geukeun dengan hasad adalah tamanni dawalal nikmati anil ghairi. Legetanyo ta bercita-cita kibancara nikmat yang kana bak saudara gedanyo, kibancara nikmat yang kana bak tetangga gedanyo, bahkan ladom beratlem kibancara nikmat yang na bak abang gedanyo, bak adik gedanyo, kibancara nikmat yang kana pilih Allah tersebut begadang. Itulah yang dinamakan dengan penyakit hasad. Maka ciri-ciri orang yang kakenang penyakit hasad adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itulah penyakit hasad. Mana bahaya penyakit hasad? Berat bahaya penyakit hasad abuan bandung. 8 boh bahaya ataupun kefasidan-kefasidan yang disebabkan oleh penyakit hasad. Yang pertama, bila seandainya hasad kajiduk dalam jiwa gedanyo, bila seandainya hasad kajiduk dalam hati gedanyo, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus ubena mandum kebaikan-kebaikan yang pernah gedanyo buat. Uranyo gedanyo na dang sedekah, dah bangun masjid saboh tiro dah bangun. Tajak umrah kan 3 2 godi, mubluh go. Tajak waji kadang na melhego ka. Akan tetapi menyona penyakit hasad manteng dalam hati, maka bandung amalan-amalan kebaikan yang pernah kita lakukannya akan gaduh mandung. Akan menan karena Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang yang hasad. Karena hasadnya merupakan sifat orang yang hanya beriman kepada Allah. Karena hasadnya sejatinya orang yang hasad adalah orang yang terima aduh ketentuan-ketentuan Allah. Itulah orang yang hasad. Maka Rasulullah Nabi ingat kepada gedanyo mandum. Bekna penyakit hasad di dalam jiwa gedanyo. Bekna penyakit hasad di dalam hati gedanyo. Sehingga Nabi bersabda Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naral hataba. Penyakit hasadnya akan dipaju, akan dihabis bandung kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana apui dihabis kaya-kaya yang tu. Maka hana tinggali kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, sehingga kita termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang rugo dunia, rugo akhirat. Na'udzubillah. Moga-moga penyakit hasad bekna dalam jiwa kita.